Ancaman kemarau panjang dan penurunan curah hujan akibat anomali iklim El Nino Godzilla diprediksi akan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada periode Juni hingga Agustus tahun ini. Seberapa besar kemungkinan fenomena ini terjadi di Indonesia dan apa dampaknya? Segera kita membahasnya bersama Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardasena Sopa Heluwakan. Terima kasih Pak Ardasena telah bergabung bersama Jawa Post TV. Selamat malam Mbak Puri. Langsung saja, seberapa besar probabilitas kemungkinan fenomena ini terjadi di Indonesia tahun ini? Ya, El Nino itu sebenarnya dan juga La Nina itu sebenarnya fenomena laut yang sebenarnya terjadinya jauh dari wilayah kita, yaitu terjadinya di Samudra Pasifik, dari Samudra Pasifik Barat hingga Timur ya. Karena masifnya fenomena tersebut, itu sering terdampak pada wilayah Indonesia. Untuk El Nino itu biasanya karakteristik dampaknya adalah kita mengalami kekeringan, untuk La Nina kita mengalami dampak yang lebih basah. Nah, untuk tahun ini kami memprediksi bahwa peluang terjadinya El Nino adalah 50 hingga 80% untuk kategori El Nino lemah hingga El Nino moderat, Mbak Puri. Nah, pengkategorian Godzilla, apakah ini berada di skala menengah, rendah, atau tinggi? Ya, sebenarnya istilah tersebut istilah yang tidak resmi. Secara resmi istilah kategori El Nino itu hanya ada El Nino lemah, di atasnya ada El Nino moderat, dan di atasnya ada El Nino kuat. Pentingnya standarisasi dari informasi dan terminologi itu agar sektor-sektor yang terdampak dari fenomena iklim ini tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri itu memiliki asosiasi dan memiliki referensi untuk langkah adaptasi yang tepat itu nanti apa gitu. Nah, fenomena El Nino itu kan sudah terjadi sejak zaman dulu. Negara-negara lain yang terdampak, baik itu di Asia maupun di Amerika Latin itu sudah sangat familiar apa yang harus dilakukan jika terjadi El Nino lemah, apa yang harus dilakukan jika terjadi El Nino moderat, dan apa yang harus dilakukan jika terjadi El Nino kuat. Sehingga standar dari istilah ini berasosiasi dengan tindakan apa yang harus dilakukan user itu perlu kita lakukan. Nah, untuk tahun ini ya ekspektasi kita pada awal tahun ini prediksinya El Nino lemah hingga El Nino moderat. Demikian Mbak Puri. Wilayah Indonesia manakah yang paling berpotensi mengalami kekeringan terlebih dahulu? Ya, jadi ada dua hal. Pertama, mengenai kekeringan ini, itu penyebab utamanya tahun ini adalah musim kemarau. Jadi kita perlu membedakan antara musim kemarau dan musim hujan yang terjadi setiap tahun. Bisa variasi, bisa lebih kering, bisa lebih basah. Dan fenomena El Nino yang tadi saya sampaikan itu terjadi di Samudra Pasifik. Untuk El Nino biasanya 4 hingga 7 tahun sekali. Untuk La Nina bisa lebih sering. Nah, kejadian tersebut jika bertemu maka efeknya bisa saling menguatkan. Nah, untuk tahun ini kita di Indonesia itu mulai akan mengalami musim kemarau yang kering. Itu sudah mulai bulan April, tetapi tidak serempak. Itu mulai dari Indonesia bagian timur ya, mulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan selanjutnya merambat ke barat dan juga ke utara. Sebelum El Nino itu, kalaupun terjadi setelah semester kedua, jadi setelah bulan Juni, Juli, itu baru kita bisa melihat kemunculan dari El Nino maupun dampaknya nanti pada musim kemarau yang akan berjalan. Nah, mengenai pertanyaan daerah mana saja yang terdampak, untuk musim kemarau tahun ini cukup menantang. Kami memprediksi musim kemarau tahun ini lebih kering dari normalnya, jadi di bawah normal, dan juga lebih panjang karena diawali awalnya dari musim kemarau itu yang lebih maju. Sehingga daerah-daerah yang khususnya di selatan Khatulistiwa, keseluruhan Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan, dan juga Sulawesi bagian selatan dan Papua Selatan itu perlu mewaspadai potensi dari dampak kekeringan yang akan hadir tahun ini pada musim kemarau, Pak Puri. Terima kasih. Dan hal taktis apa yang bisa kita lakukan bersama nih sebagai mitigasi dari April hingga menuju akhir tahun? Ya, sebenarnya informasi yang kami sampaikan beberapa bulan sebelumnya
dari kejadian musim kemarau maupun El Nino ini sudah cukup memadai untuk kita melakukan langkah adaptasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, perlu kita memperkuat upaya kita untuk ketahanan sumber daya air, karena dengan kejadian musim kemarau dan nanti apabila itu diintensifikasi oleh El Nino, kita akan mengalami defisit dari sumber-sumber air yang untuk aktivitas masyarakat yang bergantung langsung kepada sumber dari air hujan ya. Jadi sungai-sungai, saluran irigasi primer yang bergantung dari hujan langsung itu akan sangat terdampak. Demikian pula untuk lahan-lahan pertanian yang tak ada hujan tentunya akan terdampak pada saat musim kemarau nanti, dan juga dampak turunan lainnya seperti untuk sektor energi, waduk-waduk yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air itu perlu sejak sekarang mengantisipasi penurunan tinggi muka airnya dengan melakukan penyesuaian untuk operasionalnya, maupun juga dampak lain yang perlu sangat kita antisipasi tahun ini adalah dampak untuk kebakaran hutan. Pada level masyarakat kita bisa memperkuat dengan menyimpan air pada saat periode peralihan atau pancaroba. Sekarang masih ada hujan, kita bisa menyimpan air untuk nanti digunakan pada saat musim kemarau, dan juga barangkali masyarakat bisa memperkuat imunitasnya pada saat musim peralihan ini, pada saat periode peralihan dan juga periode pancaroba ini, dengan memperkuat imunitas, meningkatkan hidrasi sehingga kita lebih fit menghadapi musim kemarau yang lebih panjang nanti, Mbak Puri. Selain risiko kebakaran hutan, hal lain yang menjadi concern masyarakat adalah stok pangan. Apakah sudah ada pembicaraan antara BMKG dengan entitas lain mempersiapkan ini? Ya, semenjak kami melakukan press release untuk perakiraan musim kemarau maupun juga peluang terjadinya El Nino, kita sudah memperkuat sinergi dengan sektor-sektor yang berpotensi terdampak oleh kondisi kekeringan pada musim kemarau ini. Jadi sektor pertanian tentunya untuk tanaman pangan maupun juga tanaman hortikultura itu terus kita perkuat, baik di tingkat terpusat ya di kementerian dan lembaga, maupun juga di ujung tombak di daerah-daerah melalui jejaring informasi yang ada di stasiun-stasiun BMKG di seluruh provinsi. Kita memperkuat dan meneruskan secara kontinu informasi yang bisa kita sampaikan mengenai apa yang harus kita hadapi nanti pada saat musim kemarau, khususnya untuk daerah-daerah sentra pangan ya, Mbak Puri. Nah, catatan redaksi kami ini menyoroti bahwa ada 44,8% wilayah Indonesia yang punya potensi mengalami kemarau yang durasinya lebih panjang dibandingkan masa lalu gitu. Ini bisa sepanjang apa hingga menyambut musim hujan kembali? Betul, jadi ada daerah-daerah yang awal musim kemaraunya itu maju, itu mulai di sekitar bulan April dan Mei, dan biasanya berakhir di sekitar Oktober pertengahan hingga minggu ketiga bulan Oktober. Jadi kurang lebih ekspektasinya adalah seperti itu. Menjelang akhir bulan Oktober atau awal bulan November biasanya kita sudah masuk lagi musim hujan di sebagian wilayah Indonesia, khususnya dari arah barat ya, dari Sumatera bagian selatan lalu merambat ke Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan selanjutnya. Jadi kira-kira periode yang cukup menantang untuk kita bersama adalah di sekitar bulan Mei hingga bulan Oktober. Ini juga dari catatan kami 52% Sulawesi Tengah diprediksi lebih kering juga dibandingkan sebelumnya. Apakah artinya petani ini juga diimbau menyesuaikan waktu tanam dan juga memilih bibit yang tidak butuh banyak air? Betul sekali, dan juga menyesuaikan tadi selain Mbak Puri sampaikan, menyesuaikan pola tanam, memilih varietas yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lebih tahan terhadap kondisi yang lebih panas, tentunya merupakan langkah adaptasi yang tepat untuk menghadapi musim kemarau yang nanti lebih panjang dan lebih kering ini, Mbak Puri. Terima kasih banyak perspektifnya. Telah bersama kita Deputi Bidang Klimatologi BMKG Bapak Ardeseda Sopaheluwakan. Sampai jumpa.